Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di video kali ini kembali kita akan memberikan contoh tutorial penggunaan aplikasi analisis data SPSS. Nah, dalam video yang kali ini yang akan kita bahas tentang bagaimana cara untuk melakukan uji chi-square. Ya, saya rasa uji chi-square ini sering sekali untuk kita dengar dalam beberapa penelitian-penelitian untuk skripsi ataupun pengabdian yang nantinya akan menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah. Nah, jadi ada banyak uji yang bisa kita lakukan untuk menganalisis data, tapi di video kali ini kita akan mencoba sharing tentang uji chi-square saja. Yang pertama, tujuannya apa? Jadi kalau uji chi-square itu untuk mengetahui atau menguji perbedaan proporsi antara dua variabel atau dua kelompok. Nah, catatan yang perlu kita ketahui, dua variabel ini atau dua kelompok ini haruslah menggunakan jenis data kategorik. Jadi ada data yang numerik, ada yang kategorik. Nah, untuk chi-square yang dianalisis adalah data yang berbentuk kategorik. Misalnya, pengetahuan, tinggi, rendah, sikap, positif, atau negatif, itu kategorinya. Atau mungkin jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Jadi, menganalisis dua variabel independen dan dependen yang sifatnya kategorik. Nah, kemudian yang perlu kita ingat poin kedua adalah chi-square ini bisa digunakan untuk baik itu jenis penelitian yang cross-sectional atau cohort. Hanya perbedaannya nanti di persen baris atau kolom. Nah, kalau penelitiannya adalah cross-sectional, maka ketika menganalisis nanti yang kita pilih adalah persen baris. Sementara kalau penelitiannya cohort, maka yang kita pilih adalah persen kolom. Jadi akan berbeda cara interpretasi atau cara pembacaan persennya nanti. Nah, itu dia beberapa catatan yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke langkah-langkah untuk menganalisis dengan uji chi-square. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan untuk melakukan uji chi-square. Nah, di sini sudah saya tampilkan ada data dari total 85 responden. Nah, di sini ada nama responden, ada umur, ada jenis kelamin, kemudian untuk variabelnya di sini adalah variabel pengetahuan, variabel dukungan keluarga, dan variabel perilaku pencegahan COVID ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semuanya jenis data kategori. Untuk pengetahuan, kategorinya rendah dan tinggi, kemudian dukungan keluarga, kategorinya kurang dan cukup, lalu untuk pencegahannya, kategorinya juga kurang dan baik. Nah, karena jenis datanya kategori, maka yang kita gunakan adalah uji chi-square. Tahap-tahap yang dilakukan, yang pertama adalah kita klik di bagian atas ini, analyze, lalu baris kedua, descriptive statistik, lalu kita klik cross tab di sini. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik analyze di bagian atas, lalu pilih baris kedua descriptive statistik. Di sebelah kanan ada pilihan cross tab. Oke, nah yang di bagian row atau baris ini kita masukkan variabel independen. Nah, variabel independennya di sini adalah kita coba dulu pengetahuan ya, yang jenis datanya kategori. Kalau di sini kan ada total score ya. Total score itu dia jenis datanya numerik. Nah, kalau total score tadi sudah kita kategorikan menjadi rendah dan tinggi ya, maka dia menjadi jenis data kategori. Maka ini yang kita masukkan. Kemudian di bagian kolom itu adalah variabel dependen ya. Variabel dependennya adalah pencegahan. Oke, next kita klik di bagian statistik, centang chi-square, dan juga centang RIX-nya, supaya nanti akan keluar nilai OR-nya. Lalu kita continue. Kemudian yang tadi kita sebutkan bahwa ada persen baris dan ada persen kolom, maka itu dipilih di sini, di sel. Nah, dalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis cross-sectional.
Maka kalau dia cross-sectional, persennya adalah persen baris. Centang bagian row, lalu kita continue, dan oke. Ini dia outputnya untuk kategori pengetahuan dan kategori perilaku pencegahan. 85 responden. Ini adalah tabel silangnya atau tabulasi silangnya. Jadi yang pengetahuan rendah dan kategori perilaku pencegahan kurang ada 25 orang. Yang pengetahuan rendah dan pencegahan baik 11 orang. Sementara yang pengetahuan tinggi dengan perilaku pencegahan kurang ada 12 orang, dan yang pengetahuan tinggi dan pencegahannya baik ada 37 orang. Untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi ataukah biasa kita sebut dengan kalimat apakah ada hubungan antara si pengetahuan ini dengan perilaku, maka yang kita lihat adalah di tabel chi-square test-nya. Nah, di sini ada percent chi-square, ada continuity correction, dan seterusnya. Yang manakah yang kita lihat? Nah, ada catatan lagi. Apakah yang kita gunakan di percent chi-square, ataukah di continuity correction, atau bahkan di Fisher exact. Apa catatannya? Nah, kita lihat di bagian bawah sini. Ya. Kalau ada sel pada tabel 2x2 ini ya, pada tabel 2x2, kalau ada sel yang nilai expected-nya kurang dari 5, maka yang kita baca adalah Fisher exact test. Kalau ada sel yang expected count-nya kurang dari 5. Nah, kebetulan dari hasil analisis ini, terlihat bahwa 0 sel yang mempunyai expected count less than 5. Jadi, tidak ada sel yang expected count-nya kurang dari 5. Maka, kalau kasusnya seperti ini, yang dibaca adalah continuity correction di bagian kolom assign site to site. Maka, ini dia hasilnya. 0,000. Kalau chi-square itu kan ketentuannya dikatakan berhubungan kalau nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, di sini yang kita peroleh adalah 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel pengetahuan memiliki hubungan dengan perilaku pencegahan dengan nilai 0,000. Kemudian jika ingin membaca nilai risk-nya, maka kita bisa baca di bagian sini ya. Value-nya adalah 7, dengan lower dan upper-nya 2,676 dan 18,351. Di antara confidence interval lower dan upper ini tidak ada angka 1, maka kita bisa membaca nilai OR-nya. Maka dapat dikatakan untuk orang yang memiliki pengetahuan tinggi, dia akan berpeluang 7 kali lebih besar untuk memiliki perilaku pencegahan yang baik. Itu adalah interpretasi dari nilai OR. Sementara kalau di chi-square ini untuk interpretasi ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel yang diuji. Oke, itu tadi dia satu variabel yang kita latih ya. Kita coba lagi untuk mempermantap tutorial ini, kita coba di variabel berikutnya. Langkahnya sama, analyze, descriptive statistic, cross-step. Nah, di sini kita ganti ya variabelnya. Kita coba kategori dukungan keluarga. Jenis datanya kategori juga. Oke, statistiknya chi-square dan risk. Continue, selnya kita cek masih row ya, persen baris. Continue, lalu oke. Kita cek di bagian output. Nah, di sini muncul ya untuk dukungan keluarga dengan perilaku pencegahan. Langsung saja kita cek untuk melihat hubungannya. Nah, di sini ingat lagi syaratnya tadi ya. Kita cek dulu di bagian bawah bahwa ternyata tidak ada sel yang nilai expected count-nya kurang dari 5. Maka dengan demikian kita membaca di bagian continuity correction. Lalu di sebelah sini, nah ternyata nilai p-value yang kita peroleh adalah 0,083. Artinya lebih besar dari 0,05. Maka
kita simpulkan untuk variabel dukungan keluarga ini ternyata tidak memiliki hubungan terhadap perilaku pencegahan COVID. Nah, di sini karena memang tidak ada hubungan, maka kita lihat di sini nilai OR-nya juga dari confidence intervalnya, lower dan upper-nya 0,160 sampai dengan 1,011. Artinya ada angka 1 di antaranya. Maka memang hasilnya tidak bermakna. Ya, jadi seperti itu tutorial untuk melakukan uji C-square. Sangat simple, cukup diklik analyze, descriptive statistik, lalu di cross-tab. Di bagian row adalah variabel independen, kemudian di bagian kolom adalah variabel dependen. Jangan lupa untuk diklik bagian statistik, C-square dan juga RIX-nya, dan di bagian sel kita sesuaikan. Kalau cross-sectional, kita klik row, kalau cohort, kita klik yang kolom. Lalu di continue dan oke. Seperti itu, tutorial atau tata cara melakukan uji C-square di SPSS. Semoga video tutorial ini mudah dipahami, mudah untuk diterapkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.